wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu adal abidin wa dahrad dahirin qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 8. 12 baris dari atas ke bawah. Maka yaitu daripada sangat halusnya mengangkatkan ia akan hadas dan menghilangkan ia akan najis. Air itu sehalus-halusnya najis, yakin hilang kalau dengan air. Tapi kalau bukan dengan air, seperti kita istinja dengan batu. Termasuk sekarang ini di tempat-tempat buang air besar, buang air kecil disiapkan tisu. Itu belum hilang najis yang sekecil-kecil mungkin. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita buang air besar, di pantat kita tuh kan ada namanya, apa namanya tuh? Karucut burik. Apa namanya? Pon kalimot. Nah, penting kata-katanya yang dipaham. Nah, itu Allah Ta'ala menyiapkan, Allah Ta'ala menciptakan. Jangannya ada karucut burik, kalimot burik tadi. Kayak apa Bian? Itu pun bisa ambilin juga karena kurang serat. Coba sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalimat burik itu. Nah, di kalimat burik tadi kalau pakai tisu kira-kira yang di sekitarnya itu, di kerucutnya itu. Nah, ini kan kerucutnya nih. Nah, itu aja sudah. Kita tisui kira-kira bersih kan? Itu pun kebetulan kita di belakang. Semuanya perkiraan belakang. Nah, awal kayak ini, ma'anuk kalimat burik tadi. Logika. Itu logika namanya. Artinya kita tidak yakin sebersih mungkin. Hanya perkiraan. Tapi kalau dengan air, perkiraan dan keyakinan. Apabila dengan air, perkiraan dan keyakinan. Perkiraannya di mana? Kalau dengan air, apabila kita membersihkan pantat kita, di situ sudah ada terasa kasat. Itu namanya perkiraan kasat. Setelah kasat, ini gesekan antara tangan kita ini dengan daerah kalimut burik. Nah, itu aja sudah. Sudah terasa kasar, berarti gimana? Bersih. Itu namanya perkiraan. Tapi cara Pian membersihkannya dengan air, beberapa kali Pian membersihkan, Allah tanam di hati Pian keyakinan. Kenapa maka hati Pian yakin? Karena sudah terasa kasar dan Pian membersihkannya dengan air. Bagaimanapun yakin Pian dengan tisu, gak bisa menentang keyakinan. Tisu hanya mengurangi najis, tapi tidak membersihkan 100% najis. Inilah Bapak Ibu yang perlu muliakan. Ilmu ini di samping amrun ta'abudiyun, juga amrun ta'akuliyun. Sudah kita bahas panjang lebar. Apa amrun ta'abudiyun? Tidak bisa dilogika-logikakan. Apa amrun ta'akuliyun? Ada yang bisa kita pakai logika. Kita yang hadir Bapak Ibu.
Dalam kita beriman, dalam kita beramal, ada rukun iman, ada rukun Islam. Dipakailah amrun ta'abudiyun, iman. Dipakai lagi amrun ta'abudiyun, logika. Tapi ingat, ini rumus. Apabila bertentangan logika dengan keyakinan, menangkan keyakinan. Kalahkan logika, karena logika kita terbatas, tidak bisa menembus keyakinan seseorang. Seluruh kita menghadir, khususnya Bapak Ibu, keyakinan kita berbeda-beda. Berapa persen duitnya Tuhan Allah di atas yang sebelum tadi? Walaupun mengaku juga ada enggak berani dengan 100%. Itu tergantung keasyikan, kelezatan, kenikmatan yang ketika bin beribadah kepada Allah. Itu rahasia hati dia dengan Allah. Kita nggak bisa menilai hati dia. Bin pun nggak bisa menilai hati Allah. Bagaimanapun keyakinan menembus hati Allah nggak bisa. Karena Rasulullah sudah bersabda, anak aku mau bizahir, Allah yang mau bisyarair. Kita manusia hanya Allah menilai lahiriah, tidak bisa menilai batinnya seseorang. Catat baik-baik. Ada boleh kurang, itu akan timbul indikasi prasangka. Sampai terus. Inilah Pak Ibu pentingnya kehidupan. Islam mengkombinasikan apakah ini amrun ta'abudiyun, apakah ini amrun ta'akuliyun. Amrun ta'akuliyun tadi jalur logika, akal dimainkan, apalagi pakai batu, pakai tisu, kita maaf tadi yakin kita. Tapi Guru Udin kan ada ajaran Rasulullah pakai batu istinja. Nah, Rasulullah hidup di mana? Jangan selalu yang berdalih Rasulullah untuk memudahkan agama ini. Dia hidup di mana? Itu guru sudah Rasulullah seperti itu. Dia hidup di mana? Kita hidup di Banjarbaru. Banjarbaru ada mungkin banjir, insya Allah paling-paling genangan air. Kalau Martapura, Banjarbaru tenggelam, Martapura kalau tahu. Nah itulah Pak Ibu, kita ambil keadaan daerah di zaman Rasulullah dengan zaman kita. Nah ini yang disebut yang di dalam kitab ini, maka yaitu daripada sangat halusnya mengangkatkan ia air akan hadas. Hadas itu kan bisa hadas kecil, bisa hadas besar. Buang air kecil, pakai tisu itu hanya mengeringkan. Kalau membersihkan rasanya belum. Tapi guru kita di wisi-wisi itu toilet sekarang ini guru pakai tisu semua. Kayak nabi boleh ke rumah besok basah, ganti celana dalam tiang, bawa sembahyang diulang. Kenapa? Airnya ada. Sahkah pakai tisu buang air kecil? Sahkah pakai tisu buang air besar? Air ada. Kenapa maka membersihkan kloset pakai air, sedangkan membersihkan pantat pakai tisu? Kan sekarang ini kan membersihkan kloset pakai air, membersihkan pantat. Nah, nyaman hidup di Banjarbaru juga. Nyaman hidup di Kalimantan Selatan juga, alhamdulillah. Apalagi contoh misalnya maaflah pian nih Pak Haji Bapak, parut pian sakit, tisu ya ada. Lalu di abi pian kemana-mana, ayo pakai tisu. Awalah, ayo pian nih panitia, parut pian sakit. Boleh pakai tisu. Ini fakta Pak Ibu. Keluarga ulun hendak berangkat ke Surabaya. Parut ada masalah. Awasnya dulu diisi, belum jadi keluar. Makanan. Parut sudah kan.
Anak masuk pesawat, teleponnya, ini fakta, teleponnya. Ikan di mana? Urut lagi di WC. Betapa lambatnya? Ini orang anak berangkat ini sudah. Ayo mulai antri masuk pesawat. Maaf, ulung kebayiran. Salawar dalam, maaf, tinggal usah bayangkan. Salawar dalam penuh, salawar dalamnya buang. Anak di dalam baknya itu bergasum aja. Kayak itu mah, kalau saya pikirkan salawar dalam, tinggalkannya. Betul kan di salawar dalam lah, ada apa aja, bagaimana yang itu. Ayo, kayak apa lagi? Memikirkan celana dalam, pesawat meninggalkan, baik begamis, kan bersalawar. Lalu ada aja, anu pemanai, apabila ada bersalawar dalam, bumi menyumpah, minta maaf lan bumi. Bapak Ibu. Itu namanya logika. Buang. Ika memikirkan itu tuh terlambat, gua langsung pesawat sudah mulai. Ayo. Tinggi, maaf hati-hati. Kita dalam kehidupan bisa terjadi namanya selama hidup. Biar aja pengaruh pada. Betul kan? Nah, ada sampah kebisi tak kami. Apalagi minta maaf enam Tuhan. Belum sama tuh isi tak kami. Belum sama tuh isi maaf tapi ya. Guru ini aku pandir, aku benar. Apa namanya tuh? Polisi kan dia hukum. Kembali lagi kita lihat dalam kitab Waliullah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Air itu sehalus-halusnya jiring benda, bisa mengangkat hadas kecil, bisa mengangkat hadas besar lewat tadi air. Dan di dalamnya lagi sambungannya, dan menghilangkan ia akan najis. Sekecil apapun najis apabila kita buang air besar, apabila kita buang air kecil, yakin bersih asalnya air. Maka atas tiap-tiap hal keadaan apapun, tiadalah dapat boleh kada kawan ada dikiaskan atas air barang yang lain daripadanya. Tiada dapat boleh kada boleh dikiaskan atas air, artinya lain pada air barang yang lainnya daripadanya. Kada kawal lagi mengalahkan air dalam mengangkat hadas kecil, hadas besar, dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas besar, hadas kecil itu kayak ini baik-baik. Beda dengan menghilangkan najis, kalimatnya pula. Maaf, pahami kalimat ini. Kita bicara fikih, kita bicara hukum, bukan bicara logika dulu. Pahami kalimat mengangkat hadas dengan menghilangkan najis. Itu dua kata-kata yang harus hati-hati memahami. Dua kata apa kalimat nih yang harus hati-hati memahami. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kita semua yang berhadir buang air kecil atau buang air besar. Di ketika buang air kecil atau buang air besar, bersihlah pantatnya, bersihlah daerah depan pintu. Namanya sudah suci belum? Sudah suci belum? Sudah suci belum? Belum suci. Pian hanya menghilangkan najis. Supaya pian suci, supaya kita suci, bawa berwudu. Maka berwudu itu mengangkat hadas kecil. Artinya apabila kita buang air besar atau buang air kecil, kita hanya membersihkan najis, belum kita mengangkat hadas. Kalimatnya
Mengangkat hadas dengan berwudu. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Ayo, menghilangkan hadas. Maksudnya mengangkat kan ada Allah nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghar. Dengan berwudu hilanglah hadas kecil. Dengan membasuh yang setelah buang air kecil atau buang air besar, hilanglah najis. Di bawah pian berwudu terangkatlah hadas kecil. Berarti kalau pian buang air besar, buang air kecil, pian bersihkan, itu namanya menghilangkan najis. Di ketika selesai pian berwudu, selesai pian buang air kecil, buang air besar, hilang najis, di bawah pian berwudu, itu namanya pian mengangkat hadas kecil, maka barulah pian suci. Berarti suci beda dengan bersih. Masya Allah, Islam. Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang menjaga kesucian dirinya. Kesucian dirinya termasuk berwudu. Suci diri termasuk mandi wajib. Jangan dilambatakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 40 kali junub dalam satu malam. Ingat, junub bermimpi. Dipuji oleh Allah. Orang hebat kadang mungkin kada ada ujian. Dusta orang hebat tanpa ujian. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau menjaga kesucian diri beliau. Dalam satu malam itu Pak Aibwe 40 kali junub, 40 kali bermimpi junub. Jangan diutak pian jorok. Ini waliullah, wali besar. Tidur, mimpi basah. Bangun, mandi. Selesai mandi, tidur lagi. Tak kalau, tak mimpi lagi. Basah. Bangun, mandi lagi. 40 kali mandi dalam satu malam karena memelihara kesucian diri beliau. Wajar beliau digelar Sultanul Auliya, rajanya para aulia. Kita bangun, kita jauh. Nah, itu makanya dalam fikih minimal kita indah junub itu dulu baru besok dahulu baru wudu baru guring. Nangini ya Allah. Langsung keguling di sini. Imbahnya begitu guring langsung. Bangsa ikong pada ditutup. Panasan, lakinya sama, bibinya sama. Iya tunggu itu tapi hantu. Paham gitu. Kita ada awal jadi wali, kita ada awal. Kita membaca biografi wali barang. Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya ada dalam hukum fikih minimal dulu dan bahkan boleh mengkredit mandi wajib itu. Kepala dahulu dibasuh, bersihkan kepala dahulu. Bersih, sudah yakin bersih kepala sudah. Bodoh kan misalnya, guringnya lagi subuh baru menyambung. Tapi di sini ulang. Hujan min Tuhan, ada basah nih rambut minantoku, umurnya minantok. Tapi jangan menyambung lagi, mau menyambung pulang para subuh, nang basuh kepala tadi kayak apa? Ulang-ulang sampai ada hukum fikih mengenai ummah. Masya Allah, ini keislaman. Islam itu Bapak Ibu kemudahan, bukan memudahkan.
Nah, makanya di dalam kita ini nah, luar biasa. Gimana istiqorohnya Datuk Kalampaya, analisis otaknya waliullah Datuk Kalampaya di dalam mengarang kitab beberapa referensi yang luar biasa. Mohon mau pang ibu kita mengaji-ngaji nang kakak ini. Maka tadilah atas tiap-tiap hal keadaan dia adalah dapat boleh dikiaskan air barang yang lain daripadanya. Kada kau kada harus pakai air. Dan tiada merajinkan. Nah, ini istilah. Membaca kitab fikih ini kada kawa, Bapak Ibu kada memahami istilah. Karena dalam kitab fikih itu ada istilah. Apa maksudnya? Dan tiadalah merajinkan, mengunggulkan, mengutamakan, memperkuat kalimatnya oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ahli fikih, pangulanya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ulama besar. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis. Nah, dinyatakan menghadi-hadirai. Kalau tim membaca kitab, di situ ada perkataan Imam Ibnu Hajar. Hati-hati. Apakah Ibnu Hajar Al-Haytami? Apakah Ibnu Hajar Al-Asqalani? Apabila Ibnu Hajar Al-Haytami ahli fikih, apabila Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis. Syekh Zakaria Al-Ansari berguru dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pengarang kitab Fathul Wahab yang dibaca di Darussalam Martabat. Syekh Zakaria Al-Ansari supaya menghadiri tahu siapa Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini baik, ulama besar. Gurunya siapa? Ibnu Hajar siapa gurunya? Syekh Zakaria Al-Ansari. Siapa Syekh Zakaria Al-Ansari? Ada orang beliau berada di Mesir, kalau dia hendak ziarah Mesir, Syekh Zakaria Al-Ansari di Mesir malamnya. Al-Fakir sudah ziarah ke sana. Syekh Zakaria Al-Ansari, orang Mesir itu ada buta, orangnya buta. Berdoa minta doa kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Ulunnya Syekh doakan agar mata ulunnya melihat, ulun hendak membaca Quran, hendak beribadat dan sebagainya. Kata orang yang buta tadi. Muridnya Syekh Abdul Sya'rani. Syekh Abdul Sya'rani berguru Syekh Zakaria Al-Ansari. Memang galak untuk menatipnya. Mengatakan guruku itu adalah doanya kabul terus. Kata Syekh Abdul Sya'rani. Lalu orang buta ini menemui Syekh Zakaria Al-Ansari. Aku mendoakanmu akan hilang butamu dengan syarat ikan keluar dari Mesir setelah aku berdoa. Matamu tidak akan buta lagi. Tapi di dalam medsos itu ada bang, tetap buta aja. Ada juga. Masing-masing punya apa namanya tuh pilihan dan kehendak. Kedua-duanya baik. Yang hendak ada orang gue mangaliho atau pikun kada berdosa. Lawan orang kada pikun tapi bisa berdosa. Kan orang itu kalau sudah hilang akal mangaliho, panjang umur hilang akal, iya jadi orang mangaliho atau pikun kada berdosa di sini tak. Lawan Tuhan tapi kita kada pikun tapi bisa berdosa. Ada bisa berdosa itu kan macam-macam nabingan. Pandiran kada baik. Kalau orang mangalilu kan bepandir, pikun bepandir kada nyambung lagi. Nah, pian hakun pikun kada berdosa. Dengan pian panjang umur kada pikun kada berdosa. Panjang umur kita kada berdosa. Itu marahnya kada memilih.
Nah, ya kalau Bapak Ibu, artinya mudahan kita kada pikun supaya kita ingat tetap kepada Allah. Andai kata terlakukan dosa, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Amin. Karena sulit Pak Ibu hidup kita terhindar dari dosa selama kita di dunia. Maka ada berdosa sombong. Nah, lihat Bapak Ibu. Lalu kata Syekh Zakaria Al-Ansari, kau keluar dari Mesir. Aku doakan matamu tidak buta. Berdoa Syekh Zakaria Al-Ansari. Tidak buta. Cepat kau keluar dari Mesir. Keluarlah dari Mesir. Lalu setelah si buta tadi keluar dari Mesir, hampir buta. Masuk lagi ke negeri Mesir, buta lagi. Keluar pada negeri Mesir, ada buta. Lalu Syekh Abdul Sya'ari menanyai gurunya, "Hai guruku, kenapa makabian mensyaratkan seperti itu kepada orang itu? Seakan-akan ingin melarang dia masuk ke negeri Mesir. Dia harus keluar negeri Mesir." Ini kalimat orang-orang hebat. Kalau si buta ini dia itu buta, kalau masuk Mesir dia tetap tidak buta lagi. Keluar Mesir dia tidak buta. Karamatku ketahuan. Buatnya tahu lah ya. Aku menutupi karamat supaya orang itu jangan ke Mesir. Kalau ke Mesir dia cerita, orang tanya, "Ikan asalnya buta, kenapa maka ada buta?" Saya Zakaria Al-Ansari yang mendoakan aku. Maka banyaklah orang-orang buta datang menolong aku. Maka aku mendoakan orang buta yang datang ke aku. Maka aku beribadat kepada Allah. Kira-kira kalau pengen diberi karamat kayak itu, bisa bertulisan tuh amplop duit di tangan. Itulah kaidah usul atau kaidah rumus orang ahli tasawuf. Sitrul aurati wajibun wa sitrul khususiyati aujab. Menutup aurat wajib, menutup karamat lebih dari wajib. Jangan pindah mencari-cari karamat, mensombong karena akhirnya lebih baik ada nampak karamat itu hanya Allah yang tahu. Nah, kalau Bapak Ibu hati ini mensterilkan hati ini paling berat, karena yang gini Allah hati bukan lahirnya kita Bapak Ibu. Ini keasikan berbahaya kan? Bukan berbahaya macam-macam bang lah. Nah ini Ibnu Hajar Al-Haytami punya murid Syekh Zidin Al-Maribari, punya murid lagi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ini maksudnya punya guru. Syekh Ibnu Hajar ini Al-Haytami ini yang di dalam kitab Datuk Al-Bayan punya murid Syekh Zainuddin Al-Maribari, pengarang kitab Qurratul Ain, syarahnya Fathul Mu'in, hasyiahnya I'anatul Talibin. Kemudian lagi punya guru Syekh Ibnu Hajar ini Zakaria Al-Ansari yang karamat baru. Syekh Zakaria Al-Ansari punya guru Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis. Maka digelarlah Syekh Zakaria Al-Ansari bainal hajarain. Kenapa antara dua hajarain? Ibarat kita tuh Syekh Zakaria Al-Ansari dikenal bainal hajarain. Ibnu Hajar Al-Haytami muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Asqalani gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Ibarat tafsir Jalalain itu Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli mengarang tafsir, ada selesai meninggal dunia, diteruskan muridnya namanya Jalaluddin Suyuti, lalu dikenal tafsir Jalalain. Jangan salah membaca tafsir jalan lain. Nah ini maaf hadir-hadir, kita nih belum membaca ada tuan guru ulama ini di dalam kitabnya, kita sedikit lagi geografi disebutkan. Dan itu kelampain pada sembarangan menukil, mengambil referensi. Itu kelampayan, Masya Allah. Dan Syekh Romli, nah Syekh Romli di Mesir juga, Al-Fakir Ziarah juga, pengarang kitab Nihayah. Ibnu Hajar pengarang kitab Tuhfah. Ini yang hadir-hadirin pondok nih, Tuhfah
itu karena Syekh Ibnu Hajar, nihaya itu karena Syekh Ramli. Apabila antar Ibnu Hajar dengan Imam Ramli terjadi pertentangan, perbedaan pendapat, utamakan dulu pendapat Imam Ibnu Hajar. Ada sembarangan Pak Ibu di dalam Tuhfah. Nah, ada sekalinya Tuhfah itu tulis nama kitab Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfah, 4 jilid kitabnya. Dan di dalam kitab Nihayah 5 jilid. Al-Fakir punya kitabnya. Akan salah satu daripada 2 kaul itu panjang lebar pembahasannya. Apa maksud 2 kaul, 2 pendapat? Pendapat ini arahnya apakah ke amrun ta'budiyun, pendapat ini apakah arahnya ke amrun ta'budiyun, atau bisa dikombinasikan ada amrun ta'budiyun, ada amrun ta'budiyun. Bagaimana cara Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ramli menjelaskannya cara seperti itu? Minggu depan kita sambung. Kadang ada jamnya. Nah, sudah cukup baik dulu 14 bulan. Mudah kita panjang umur, sehat. Minggu depan kita bahas kembali. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.